dari MasterChef Indonesia season ke-13. Halo Chef Olive. Halo semuanya, aku Chef Olive dari lulusan MasterChef Indonesia season 13. Hari ini aku ada di boothnya Omson, akan bagiin resep lumpur surga ke kalian semua. Oke, nah untuk lumpur surga sendiri, ini sebenarnya maksudnya baking apa cooking? Ini masuknya ke dua-duanya. Dua-duanya ya, Iya. little bit of both ya. Iya, betul. Dapat dua-duanya. Dan untuk bahan-bahannya apa aja? Bahannya, jadi lumpur surga itu bisa penutup buat habis makan. Ini katanya sih khas Banjarmasin. Jadi lumpur surga itu ada 2 layer. Bawahnya layer adonan pandan, atasnya layer adonan putih. Ya pokoknya rasanya itu lembut, gurih, dan legit. Nah, endingnya mereka bakal dapat icip-icip abang ya? Pasti dapat dong. Pasti dapat. Jadi jangan kemana-mana yang lagi nonton di area Omson, stay tune terus. Kalau pengen nyobain lumpur surga ala Chef Olive dari MasterChef Indonesia season ke-13. Dan untuk alat-alatnya di sini, Chef Olive tunjuk deh pakai apa aja. Karena kan ini antara baking dan juga cooking jadi satu. Iya betul. Aku pakai Omson yang honeycomb. Iya loh, oke. Ya honeycomb, terus aku pakai kukusan. Bukan ya, dari stok-stoknya Honeycomb. Dan juga sosmed sama ada Power blender. blender. Ini aku pakai juga di galeri MasterChef. Ini bagus banget power blendernya. Pastinya ngebantuin teman-teman semua kalau misalkan masak di rumah. Kalau nggak mau ribet, pokoknya pakai alat-alat dari Omson aja karena kita sudah support MasterChef Indonesia dari tahun 2011, which is dari season pertama sampai dengan season 13. Oke, kalau begitu silakan Chef Olive. Oke, sekarang aku mulai ya. Pertama-tama kita harus jus pandannya dengan air. Jadi kita potong pandannya dulu. Ini aku siapin 10 lembar daun pandan. Kita potong biar lebih mudah pas di blendernya. Sesudah kita potong, kita timbang, kita kasih air sebanyak 250 ml. Lalu kita masukin ke power blendernya Omson. Kita masukin semua. Lalu kita masukkan
3 telur dulu. Oke, kita pecahin 3 telur dan kita masukin gula. Teman-teman ibu-ibu yang mau resepnya boleh cek Instagramnya Oxford ya. Nanti boleh diikut, harus dirunduk tag Chef Pauline ya. Siapa tahu nanti mau tanya-tanya detailnya kayak gimana bisa langsung direspon. Karena pasti ada Thailand error ya. Ya betul. Nanti tinggal tag aku atau DM aku, pasti aku balas. Oke, kita timbang dulu gulanya. Jadi kita pakai 3 telur dan juga 120 gram gula. Oke, lalu kita kocok.
Oke, untuk adonan putihnya kita butuh 125 rangkai instan. Pakai merek apa aja boleh. Jadi santan instannya 125 ml dan air putihnya itu sebanyak 500 ml. Kita langsung campurin aja. Lalu kita kasih tepung beras dan juga tepung maizena. Masing-masing sebanyak 18 gram. Nah, jadi sudah tercampur tepung maizena sama tepung berasnya. Kita tambahin 2 sendok makan gula. Dan kuncinya, lapisan atasnya itu kita harus kasih garam biar lebih gurih. Santan itu ada gurih, tapi kita harus tambahkan garam biar ada asinnya. Kita kocok lagi. Kita kocok sampai tidak ada yang menggumpal. Baru kita panasin dulu pannya. Karena kita mau aduk sampai dia mengental di pan. Jadi sambil kita ngukus layer adonan panggangnya, kita sudah mulai bikin adonan sampahnya. Jadi setelah ini matang, kita langsung tuang ke layer bawahnya. Kita pindahin dulu. Oke, kita tuang adonan pangsanya. Langsung kita aduk.
buang pakai bawahnya. Saya mau nanya dong, ini sampai bentuknya apa atau gimana supaya oke ini udah jadi di bagian adonan putihnya. Nah, ini sampai mengental aja. Sampai kental aja nanti baru dituang ke bagian itu. Ya, kita tuang, habis ini mengental kita tuang. Setelah ini sudah dikukus selama 15 menit, lalu kita kukus lagi. Oke, jadi bagian kukusnya ada dua kali. Pertama pada bagian yang hijau aja alias si pandannya. Kedua kali yang putihnya. Ya. Dan ini tuh enak banget kalau disantap dingin-dingin. Oh, pakai di sini bahkan ya. Nah, ini kan dari bagian masih. Ya. Chef Olin sendiri dari bagian masih atau gimana? Aku dari Palembang. Dari Palembang. Apa nih inspirasinya bikin lubuk Sunda? Karena kita tahu kan kalau lubuk Sunda ini adalah masakan Nusantara, ya kan? Jadi ini sudah tersendiri itu aku cari-cari di TikTok, di YouTube, lalu sepertinya enak. Jadi aku bikin dengan teman aku di MasterChef, kita sajiin di MasterChef. Oh, berarti ini salah satu masakan ya? Iya. Masakan di MasterChef. Jadi daripada kalian coba nonton di, kalian sekarang di YouTube ya kan? Bukan di YouTube cuma bengong aja nih nggak nyobain. Di sini actually kalian bisa nyobain langsung. Yang daripada, karena kita kalau nonton cooking show itu cuma di TV lah. Iya. Anda bikin yang sesuai ya. Sekarang kita langsung bawa orang yang bikinnya, langsung kasih kisi-kisinya gimana caranya. Dan sebenarnya ini gampang banget dan bahan-bahannya tuh murah. Nah, di sini kita bisa jadi inspirasi untuk kalian semua kalau misalkan mau start bisnis ya. Nah, ini ekonomi kan kita harus kreatif. Jadi ini juga menarik juga yang harus bisa pakai. Dan ini itu bisa dicampurin buah. Jadi kalau kalian suka nangka, enak banget dicampur nangka. Nangka itu di bagian khusus dari misalnya. Sebagai topik. Oh, toppingnya dia agak panci-panci apa saya dimakan ya. Jangan panci biskuit ya, tapi nggak nangka. Ah, berarti teksturnya tuh kayak gimana tuh makan? Ini pasti lembut. Ya, Ini lembut banget karena biasanya kalau kita dari luar semua kan, oh nyampe agar-agar. Enggak beda, yang warnanya beda. teksturnya itu seperti puding, Kayak puding. tapi agak-agak dikit. Oke, meskipun di antara ya. Ya. Kalau atasnya itu seperti flan. Oh, berarti ada cair juga dong. Ada cair kental. Kental. Gitu. Oke. Nah ini kan udah mulai mengental. Bentar lagi kita boleh matiin api. Sambil menunggu ini dikukus. Sepertinya baru dikukus sekitar 5 menit ya. Oke, aku juga mau infoin kalau tadi di awal mungkin Jepolin mobilnya kita pakai stock pot yang diurus sama si steamernya. Nah, sebenarnya Option juga punya food steamer sendiri dan ini ada 3 tingkat yang bisa kalian pakai. Jadi, kalau misalnya kalian punya ide mau bikin dimsum atau mau jualan dimsum atau salad, healthy food ya, bisa langsung pakai si food steamer ini. Karena kalau belum selesai, sesuai dengan keinginan kalian, ini tinggal disuguh aja. Tinggal dibawa karena udah ada handle-nya. Dan tipe banget kalau mau pakai food steamer, kamu tinggal taruh air di wadah paling bawah, colok si food steamernya, lalu taruh di 3 rantang food bag plastik ini supaya kalian bisa ngedapetin hasil yang maksimal. Jadi kalau mau beli bisa langsung aja karena masih ada promo yang kalian bisa dapetin sepanjang Jakarta Fair berlangsung ya. Oke, udah aku matiin apinya dan ini udah mengental. Ini aku kalian satu lembar panas biar wangi aromanya. Kecium nggak? Jadi
studio. Makanya dari berkoordinasi karena udah ada aromanya. Jadi nggak terlalu cepat, tapi dalam. Ya, kalau selesai ke depan kita kasih di pasar. Ya, ini kita ada burger juga dari Oxford. Dan sebenarnya bisa kalian langsung beli ya. Dari salah satu produk terbarunya dari Oxford. Coba kita nyalain biar kalian dapetin wangi langsung. Kenceng juga ya ini habisnya. Betul. Padahal ini di ruangan terbuka ya. Iya. Jadi untuk kalian semua yang lagi pengen belanja buat di rumah, buat punya kitchen yang lebih kece, karena zaman sekarang kan apapun bisa menjadi investment. Salah satunya adalah kitchen. Jadi kalau mau punya kitchen investment, kalian harus punya produk-produk yang kece tapi harganya terjangkau. Oke, sambil kita tunggu, ini aku udah siapin garnish. Jadi ini tinggal lompat dan gunting aja, bentuknya V. Jadi udah langsung kita taruh di atasnya nanti. Oke, Olin, sembari kita menunggu si lumpur surganya selesai, aku mau ngobrol-ngobrol, mungkin teman-teman di depan juga pengen tahu kali ya, apa sih the biggest challenge sepanjang MasterChef kamu ada di studio? Di studio MasterChef, kayaknya Nelson. Oh, Ya. kenapa? Telurnya harus diapain? Karena pas waktu itu challenge telur, jadi aku ada grup A dan ada grup B. Jadi 16 orang satu grup disuruh bikin 3 tipe telur, sunny side up, scramble egg, sama poached egg. Jadi kita tuh harus bikin yang perfect. Dan tahu nggak sih itu syutingnya berapa lama? Berapa lama? Grup B itu syutingnya 4,5 jam. Tapi sebenarnya waktu yang dikasih dari jurinya tuh berapa lama? Waktunya tidak terbatas. Oh, unlimited Ya, ya? tapi grup aku itu hanya 2 jam. Cuma 2 jam aja. Kalau yang lain Yang lebih lama atau lebih besar? 4 jam setengah. Wow, Jadi luar seharian biasa. itu syuting dari pagi sampai malam. Jadi itu capek banget. Padahal telur doang, ternyata Padahal telur gampang. doang. Iya. Jadi Padahal kita harus enggak. perfect. Meskipun di hotel juga nggak perfect banget, tapi di MasterChef kita harus perfect. Oke, nah itu sebenarnya jadi pelajaran juga. Iya. Karena kalau kita bikin sesuatu itu harus sepenuh hati dan sampai perfect ya. Terus kalau challenge paling susah selain telur tadi, Challenge paling susah mungkin bagian tim challenge ya, karena kan kalau tim challenge kita harus bekerja sama, komunikasi yang bagus, kita harus saling membantu. Itu menurut aku lebih susah daripada yang individual, karena kan individual ya udah kita kerjain sendiri. Kalau misalnya ada salah ya kita salahin diri sendiri, tapi kalau misalnya tim challenge kita salahin siapa? iya benar juga. Sebenarnya nggak enak, tapi kalau ada kan nggak loh bilangnya. Nah terus kalau di MasterChef sendiri yang paling dekat sama Olin siapa? Untuk di MasterChef sendiri aku tuh paling deket sama Almavira, Alsya, dan juga Stephanie. Oke, nah mereka tuh pokoknya kalau lagi ada tim challenge, kalian tuh selalu bareng apa enggak? Nah, justru kalau di MasterChef ini kita tuh nggak bisa bareng. Gak bisa milih. Tapi aku pernah sih satu tim sama sekali sama ada Almavira dan Alsya, sekali lagi sama Stephanie. Oke. Tapi Nah, nggak setiap kali. kalau kayak gitu kan pasti beda-beda personality ya kan, dari awal juga belum kenal sampai akhirnya jadi kenalan, ngobrol segala macam. Nah kalau misalkan jurinya yang paling bertemu, wah ini orang tuh baik banget. Nah, untuk jurinya sebenarnya tiga-tiganya baik banget ke aku. Chef Yuna, Chef Karen, Chef Roman itu tiga-tiganya baik banget. Karena mereka selalu bukan memberikan kritik-kritik yang pedas, tapi itu tuh juga membangun kita. Luar biasa ya. Nah mungkin ada tips and tricks nih sebelum lanjut lagi ke masakan. Tips and tricks kalau misalkan teman-teman yang lagi di sini pengen coba buat audisi, iya.
sebenarnya kalau tips dari aku, kalian benar-benar harus berusaha terus. Kalau misalnya belum dapat kesempatan tahun ini, coba lagi aja, berusaha terus dan jangan negatif thinking, jangan langsung menyerah, jangan banyak pikiran-pikiran negatif. Yang penting pokoknya harus positif, usaha aja, kerja keras, mikirin menu-menu yang sering kalian bikin. Jangan bikin menu yang belum pernah kalian bikin, karena itu lebih lebih jebakan kan. Kalau kita nggak pernah bikin, takutnya ada salah cara memasak. Jadi mendingan kita masak yang sudah kita pernah bikin, kita aplikasikan ke MasterChef. Betul ya. Soalnya apapun sebenarnya dilakuin itu selama kita ngerti lebih gampang, lebih enak daripada coba-coba, kecuali kalau di rumah ya, semua harus coba. Nah, kalau masakan kan pasti begitu nyobanya pasti di rumah atau mungkin dia sama teman-teman gitu. Tapi pada saat kompetisi yang paling penting adalah knowledge-nya dulu. Kedua adalah percaya diri, ketiga sama pembawaan yang udah pede aja. Yang terjadi lah. Ya. Pertama harus pede, karena kita tuh di depan banyak kamera. Jadi mau nggak mau, ya udah yang terjadi lah gitu ya. Oke, nah ini kan kita sembari nunggu. Kalau misalkan tadi ini dia 15 menit di skip. Nah kalau nanti udah dituang si arang putihnya ini santan berarti ya? Iya. Oke, kalau si putihnya ini dimasukin angin itu butuhnya berapa lama lagi? Mesti 12 menit aja. Oh lebih cepat ya. Berarti ini boleh nggak kalau misalkan kita lagi nge-skip kita buka kita cek ini udah sesuai apa boleh? Boleh ya? Karena sebenarnya kalau baking kan kalau masuk oven ada peraturan yang oh ini nggak boleh dibuka. Boleh. Jadi kita Berarti sampai nge-start ya. yang di bawah makin, jadi dia udah mulai berubah, nge-set. Tapi ini wangi banget loh Cina. Wangi banget karena mungkin pakai pandan itu kan kayak daun magic orang ya. Karena pas ditaruh satu helai aja itu udah langsung wangi gitu. Betul, nah ini aja baru dibuka padahal belum besar tapi udah manggil. Mungkin buat seluruh pengunjung Hall D2 Jakarta Fair yang lagi jalan-jalan terus udah lihat nih, ini harum tuh wangi apaan sih? Itu wangi parfum saya. Bukan. Ya. Wangi masakan dari Chef Olin dari MasterChef Indonesia season ke-13 dan kita lagi bikin lumpur surga ya. Kalau ini lumpur surga warnanya betul. Kalau lumpur dunia itu warna biru. Kenapa? Bumi kita kan penuh dengan air. Iya ya sama ini baru bikin tadi. Nah ini kita lihat ya, kalau misalnya pakai food steamer nggak perlu pusing karena ada 3 tingkatan. Jadi kamu bisa langsung coba bikin makanan dengan masakan berbeda di setiap tingkatan food steamer itu sendiri. Misalnya yang paling atas mau tahu sayur-sayuran buat salad, yang di bawah mau taruh daging atau paling bawah mau ditaruh kayak siomay atau mungkin apapun yang mau dibungkus bisa langsung pakai food steamer. Beres langsung bawa dan dibawa makanan buat makan tentunya ya. Nggak perlu pusing-pusing lagi. Nah di sini kita juga ada untuk induction cookernya sendiri atau kompornya kita pakai induction dan juga infrared yang udah special banget waktu bikin itu buat kompor panas kalian di rumah. Jadi sini ukurannya kompor tanamnya di ukuran berapa supaya nanti cocok buat di rumah kalian. Dan harganya terjangkau banget dan ini nggak perlu lagi pakai kompor gas karena udah langsung tinggal colok aja dan kalian bisa sesuaikan mau pakai infrared cooker atau induction cooker. Harganya start dari 2 jutaan dan ada diskon special sepanjang Jakarta Fair berlangsung. Terus juga masih ada sendok yang harga 59.000 terus juga 99.000. Nah yang 59.000 ini ada 16 pieces in total. Terus yang 24 pieces harganya bisa 99.000
dan panci anti lengket harganya dari 300.000 ini cuma 99.000 dan ukuran diameternya di 26 cm. Ya, dan pastinya masih ada knife set yang with sharpener and magnetic bar yang tujuannya biar punya laporan estetik. Dan paling itu sama 15 menit lanjut kita kasih adonan putih. Oke, kita masukin adonan putihnya ke air panas. Halo kakak-kakak, ini berempat pasti dari bandara langsung ya. Oke, dari Bali. Dulu dari Bali emang mau barang-barang dari Oxford ya. Aku mau nanya-nanya sama kakak yang cantik ini gimana ya. Nah kakak rencananya kalau misalkan punya dapur yang estetik tuh butuhnya apa aja nih kira-kira? Oke, kita masukin ke dalam suhu besar selama 12 menit kita Jadi sebenarnya gampang banget kan. Ini tuh cuma perlu ditumpuk, di blender, digosok, dan udah jadi. Oke, kita tutup lagi. Kita tunggu selama 12 menit. Nah, sebentar lagi aku akan bagiin yang satunya. Aku siapin dulu ya. Berapa menit ini? Nggak tahu. Nenek, apa tanya dulu? Kak, ini dikukusnya berapa menit, Kak? Ini khususnya selama 12 menit. Oh, 12 menit. Jadi kalau yang adonan panggang ini yang hijaunya kan selama 15 menit. 15. Oke. Total berarti setengah jam ya? Iya, totalnya 27 menit, setengah jam. Jadi kita konten dulu aja. Resepnya, kalau mau resepnya Kak, bisa cek IG-nya Oksan. Nanti kalau bingung cara resepnya boleh DM aku aja. Jangan lupa follow IG aku, olit.mci13 di Instagram. Ya. Baris dulu. Oke, aku mau panggilin dulu untuk seluruh pengunjung Hall 2 Jakarta Fair. Masih berlangsung di boothnya Oxford. Kita lagi baking demo bersama Chef Olit dari MasterChef Indonesia season ke-13. Jadi rapat langsung karena kita lagi bikin lumpur surga yang langsung akan dibagikan karena dari kita udah bikin dari nol sampai sekarang. Cari nanti dada-dada ya? Buka aja. Buka aja. Ya, repot kan? Nggak mau sambil bawa? Ya udah deh. Nggak, nanti pas ngambilnya aja. Oh ya udah ya. Oke, HP aku dulu ya. Wah, ternyata ya, itu jelas banget. Udah kelihatan kalau panci angel. Buat kalian yang mau cobain, 3, 2, 1. banyak dulu aja ya karena memang semua masakan
Oke, baju-bajunya di tengah ya kakak ya, di tengah. Yang mau yang di tengah ya. Ya, sebentar ya. Pelan-pelan, Jangan buru-buru, jangan rebut, jangan rebut. Umpur surga bu, umpur surga. Insya Allah. Chef, katanya kalau misalnya umpur surga, mana ya? Insya Allah ya. Amin. Amin. Amin, saudara-saudara. Silakan yang mau bersedia di sini ya. Soalnya untuk surga Ini kayaknya yang nonton ya. Ini dulu anak kabur junior nih. Ini kabur junior nih. Chef dia mau ngomong. Chef Oke, enjoy lumpur surga ala Chef Oil. Karena di sana orang masaknya pakai alat-alat khusus kita coba-coba semuanya ya. Dari steamer, kompor, panci, potongannya, lengkap pokoknya semua. Udah Chef, luar biasa. Coba kebetulan emang. Oke, itu dia lumpur surga ala Chef Oil dari MasterChef Indonesia 2013. kalau suka ya lumpur surganya. Pasti enak. Soalnya kalau kira ini banyak bisa makan lumpur surga langsung masuk surga, insya Allah. Ya. Amin ya. Itu tergantung juga apa nih pakai. Belum kakak, belum. Iya. Nanti ya. Yang ini belum dimakan. Ini yang kamu tambahin lapisan atasnya. Ini dia oleh pasar ya. Ini ada apa langsung ya. Benar, iya. Kedatangan langsung dari KBI. Nanti ya, balik lagi aja. Oke? Oke, ini sebentar lagi kita akan keluarin ya. Ini hasil produk di dunia. Kamu bakal main school nggak masih berbagi? Itu kan ada punya komponen sendiri di kepalanya. Keren emang. Ya kebetulan dulu mau ikut MasterChef season 1 yang junior. Junior MasterChef. Cuma masalah kayak wah ketuaan. Gak jadi. Enggak, kalau jadi jurinya kebetulan dia udah lebih jago dari juri. Dewanya di culinary industry. Pak Chef Tegan? Tahu sih. Chef Tegan? Masih belum jauh. Step by step ya. Iya, tapi dia masakannya tuh best. Karena orang-orang freelancernya asli gak tahu. Kalau yang dari saya, oh ini Chef Maxon nih. Keren. Nah, Chef Oil ini nih berpengalaman berpengalaman nih. Parah. Oh, ada pernah ini dulu sempat di apa industri apa enggak? Atau memang cuma masak di rumah basic? Jadi dulu setelah kuliah aku ada magang. Jadi aku pernah magang di hotel Hotel di Jakarta kedua. di luar di Malaysia. Oh di Malaysia. Dulu berarti kuliahnya juga kuliah paling enak ya? Betul. Oke. Jadi sambungan. Iya betul. Nah kalau misalkan kalau saya nih bisa masak gitu, tapi sebutnya aja. Masa nggak punya kesempatan buat ikut MasterChef? Bisa sebenarnya asal kamu tuh rajin belajar, rajin masak gitu ya. Mencoba masak terus. Kalau mau ini cobain lagi sampai kayak Nah,
digituin. Tapi dulu pas kuliah juga belum ngomelin. Ih, kalau pas di hotel kerjanya salah atau kurang bagus tetap diomelin. Keras ya. Keras, justru di hotel tuh lebih keras. Di MasterChef tuh nggak ada apa-apanya. Oh jadi nggak kaget sebenarnya. Nggak kaget. Jadi kritik-kritik kayak gitu malah jadi pikiran, oh oke berarti memang Meksiko harus begini ya. Aku kaget ketika masakan aku fail. Baru kaget. Oh ternyata goreng ini. Oke paham banget kayak gitu ya. Nah untuk teman-teman, pokoknya kalau mau belanja alat-alat masak yang terpercaya, kamu bisa langsung aja belanja di Oxxon karena masih ada promo-promo menarik sepanjang Jakarta Fair 2020 ya. Jadi sekali lagi mampir dulu ke boothnya Oxxon buat dapetin promo spesial dan juga mau cobain alat-alat kuliner experience nih. Dua aja kalau gitu. Nanti ini kan masih ada lagi. Nah ini udah mau matang semuanya, jadi kita tinggal kasih garnish, habis itu kita masukin ke kulkas. Oke, nah kalau ini kan tadi dibagi-bagi itu emang udah di prepare sebelumnya kan? Tapi kalau ini benar-benar kita bikin dari scratch, dari nol ya, kita ngomong dari nol, terus nanti pada saat udah jadi tinggal langsung dimasukin ke kulkas. Sebelumnya kita pakai garnishnya dulu, pakai garnish baru masuk kulkas. Berapa lama di kulkasnya? Kalau di kulkas sebenarnya aku biasanya 3 jam sih sudah cukup sih. Nah, pokoknya berarti udah sampai nge-set 3 jam, kalau misalnya 2 jam udah cukup ya udah. Ya, kalau udah kelihatan dikit, oke kita makan aja. Oke, nah sebenarnya chiller atau freezer? Chiller. Chiller aja cukup. Kalau di freezer? Kalau di freezer, takutnya setelah nanti dikeluarin teksturnya berbeda. Berarti emang disarankan chiller aja. Ini jadinya es krim ya? Iya, nanti bentuknya pas dikeluarin takutnya teksturnya berbeda. Betul, jadi kan es serut rasanya es kokonat jadinya. Iya. Apa yang masih ada ya? Gila ya. Iya. Oke, kita buka. Sebenarnya nggak cair karena apa? Kita nggak pakai kain untuk menutup tutupnya si oxon ini. Jadi sebenarnya harus dikainin biar airnya nggak jatuh ke bawah. Iya, nggak netes. Oke, kita tunggu aja ini. Benar-benar masakan tradisional ya. Kalau kita ngebus terus tutup pakai kain itu susah kalau di rumah. Biasanya kalau lagi masak kayak gitu, biar nggak netes air matanya. Bener-bener masakan mama-mama, nenek-nenek yang bener-bener jadi keinget masa lalu gitu ya, iya tradisi Makanya belajarlah masakan-masakan Indonesia. Oke, betul. Maka belajar masakan Nusantara ya. Oke, itu video dari Chef Senior, Chef Yongki Gunawan. Chef Yongki, Dia banyak tahu. selalu kasih tahu masakan-masakan tradisional. Betul, karena kalau nggak gitu tidak apa lagi. Melestarikan ini tradisional juga. Yes, of course. Nah, sekarang mungkin mau tahu lagunya kayak gimana ya?
suhu cicilan itu ya. Sebenarnya kalau masih begini nggak apa-apa nih. Jadi ya, karena dipanasin lagi, dikukus lagi, jadi dia cair lagi. Tapi nanti kalau udah di suhu ruang, apalagi masih chiller, dia akan kembali panas lagi. Oke. Dan itu bukan gagal ya. Tapi kalau orang-orang di rumah yang kan mau jadi sayur, karena miskin gitu kan, kalau memang gitu. Kuncinya adalah sabar ya. Kuncinya sabar. Jadi kita mulai ini lagi, tinggal kita kasih garnish aja. Tuh, udah simple tapi cantik kan. Kalau garnisnya nggak mau pakai pandan boleh. Mau pakai apa cocok. Strawberry Strawberry boleh ya. Kalau ada manis asam. Jadi kalau manis kita sama. manis asam. Ah, Manis manis. silakan nih. Kalau tadi makan nih. Kalau strawberry kan ada cocok karena bermanis ketemunya asam. Nah, berarti besok kalau manis terus sama manis. Berarti cocoknya ketemunya sama aku. Manis. Oh ya, tamnya berapa ya? Gila ya. Oke. Udah jadi deh lombok sup. YUHU. Apa? Ini tinggal kita masukin chiller selama 3 jam. Habis itu boleh langsung disantap. Oke. Oke, nah itu udah jadi ya, nanti disil dulu, langsung ke bagian. Ya udah nanti nggak usah kembali lagi. Ini Ya. lagi didinginin dulu. Dingin dulu, biar Baru bisa. nanti bisa balik lagi. Iya. Halo, ini ada Putri Indonesia loh ya waktu. Oke, ada yang mau nanya-nanya? Kalau mau tanya-tanya bisa langsung sama Chef Olin atau mungkin bisa DM @olin.mci13 Ya, ya. betul. Nah, siapa tahu nanti bisa langsung dikomentarin atau mungkin dijawab, direspon di DM-nya ya. Siapa tahu bisa jadi teman juga, Betul. ya kan? Iya. Karena siapa tahu nanti bisa jadi bisnis buat kalian di rumah ya. Pokoknya yang penting industri ekonomi kita harus kreatif, smart enough supaya bisa ngebangun ekonomi buat diri sendiri. Oke. Oke, kalau begitu selesai sudah untuk bikin demo bersama dengan Chef Olin dari Master Chef Indonesia season ke-13. Terima kasih semuanya. Thank you Chef Olin udah nemenin di boothnya Oxford. Ini berarti udah kali kedua ya. Kali kedua. Bulan kita tiramisu. Minggu lalu kita udah bikin masakan yang internasional. Hari ini kita Indonesia banget. Nextnya kira-kira mau bikin apa lagi nih kalau bikin mainan di rumah? Asik ya? Yang berbeda sedikit. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Chef Olin. Karena yang dibuka Oxford, yang mau ikut briefing bisa langsung aja. Dan Chef Olin @olin.mci13 yang namanya boleh langsung. Yang mau obrol-obrol sama ini langsung menghubung orangnya ya. Dan dia untuk akhirnya kapasitas paling segini doang. Oke, terima kasih Chef Olin. Oke, kembali lagi dengan kita masih ada promo-promo menarik yang masih berjalan di Jakarta Fair dari tanggal 11 Juni sampai dengan 12 Juli. Jadi pastikan kalian semua udah langsung dapatkan produk itu ya yang sesuai dengan kebutuhan kalian di rumah. Pokoknya langsung jalan-jalan dan bawa pulang produk keju dari Oxford.